Huhu, haha, hahaha. Barudak kumaha kabarna, apakah adrenalin baik-baik saja atau kalian butuh asupan adrenalin? Jika iya, tonton video ini sampai habis. Karena kali ini gue akan mereview film horor yang penuh misteri. Tentunya akan memacu adrenalin kalian. Dan kalau kalian suka dengan film ini, silahkan kalian subscribe aja agar kalian mendapatkan film-film lainnya. Inilah film Sinister. Hayo ke. Sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarga itu? Mengapa mereka mengalami modar dengan cara yang mengerikan? I don't know. Mari kita cari tahu. Scene beralih kepada keluarga Ellison, sang penulis legend yang sedang melakukan pindahan ke rumah TKP di Sylvania dan berniat untuk mengungkap misteri kematian satu keluarga Stephenson. Lalu Ellison meminta Ashley untuk membantu beres-beres. Namun Ashley ngambek karena mendadak pindah dan harus meninggalkan teman-temannya di kota. Lalu Ellison menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan tujuannya, mereka akan kembali ke kota dengan harapan kembali terkenal dengan buku yang ia akan tulis. Lalu tiba-tiba datanglah seorang sheriff yang memperingati Ellison agar jangan gegabah, apalagi mengungkap kasus kematian satu keluarga Stephenson yang tidak seharusnya dikomersilkan. Namun Ellison yang dari awal kedatangannya memang berniat untuk mengungkap motif dari kasus ini, memaksa untuk mencari tahu apa sebenarnya yang menyebabkan mereka modar dan menghilangnya anak bungsu Stephenson yang bernama Stephanie. Merasa omongannya percuma, sheriff hanya memperingatkan Ellison agar berhati-hati. Namun kalau nggak lanjut, nanti dimarahin produser film. Setelah sheriff pergi, Claire menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Namun Ellison merahasiakan kepada keluarganya di mana di rumah ini pernah terjadi pembunuhan yang tidak masuk akal. Nah, itu dia pohon tempat keluarga Stephenson dieksekusi di awal film tadi. Saat akan menyimpan barang di loteng, Ellison menemukan kotak yang berisi pemutar film dan kaset. Kira-kira film apakah itu? Kita akan saksikan nanti. Ketika jam makan malam, Ellison melarang keluarganya untuk masuk ke ruang kerjanya dan berharap mereka bisa betah tinggal sementara di tempat ini. Saat malam tiba, Ellison tertarik untuk memutar kaset jadul yang ia temukan tadi. Memutar kaset pertama yang berjudul Keluarga Jemuran, Ellison melihat kehangatan Stephanie dan keluarganya saat menghabiskan waktu bersama. Namun tiba-tiba Ellison shock parah saat melihat kengerian yang terjadi pada keluarga Stephanie yang modar dieksekusi dengan kepala yang ditutupi karung goni, di mana setelah insiden tersebut Stephanie menghilang dan tidak pernah ditemukan kembali. Merasa telah digenjutsu oleh Itachi sambil seruput teh hangat, Ellison mulai penasaran dengan sosok yang telah merekam video tersebut. Setelah memutar kaset pertama, Ellison gas memutar kaset yang kedua berjudul Pesta Barbecue, di mana dalam rekaman tersebut memperlihatkan keluarga Marco yang sedang liburan dan bakar-bakar di pinggir danau. Tiba-tiba sama seperti keluarga Stephanie, keluarga Marco juga modar dibakar di dalam mobilnya oleh sosok misterius. Dan Ellison pun menyadari anak bungsu Marco pun hilang secara misterius. Membuat Ellison semakin terpacu adrenalin dan semakin merasa penasaran, Ellison lanjut memutar kaset ketiga yang berjudul Pesta Kolam Renang. Namun kaset belum sempat diputar, tiba-tiba ada suara gugurusuk aneh di dalam loteng.
Hayo. Eta si Bagoy. Tiba-tiba si Trevor keluar dari kardus seperti kerasukan jin petot. Sehingga setelah Trevor tenang, Ellison dan Claire heran dengan apa yang terjadi sama Trevor. Esok harinya, Trevor sama sekali tidak ingat kejadian semalam. Dia hanya merasa tidur pula seperti biasanya. Dirasa hanya ngalindur dan ketindihan biasa, Claire mengajak kedua anaknya untuk berangkat ke sekolah. Di rumah, Ellison melanjutkan pemutaran kaset berjudul Pesta Kolam, di mana dalam video tersebut diperlihatkan keluarga penerima gaji pensiunan sang ayah yang sedang bahagia menghabiskan waktu di kolam rumahnya. Nah, melihat sosok misterius yang mirip vokalis band Sompral, Ellison kembali memastikan sosok apakah itu. Namun anehnya, pita film itu tiba-tiba terbakar saat ia memperhatikan sosok tersebut. Menambah penasaran Ellison, ia memperbaiki gulungan kaset dengan merubahnya menjadi format digital. Pintar. Namun yang membagongkan adalah video yang memperlihatkan sosok itu tidak terselamatkan. Tiba-tiba ia mendengar istrinya memarahi Trevor. Ia berkata jika si Trevor baru masuk sudah bikin ulah dengan menggambar 4 orang digantung di pohon pada dinding sekolah. Namun karena sedang tidak fokus, Ellison tidak memperdulikan hal itu. Di malam harinya, Ellison melanjutkan pemutaran kaset selanjutnya yang berjudul Tidur Selamanya, di mana dalam rekaman tersebut memperlihatkan aksi pembunuhan satu keluarga yang diikat di setiap kamar tidur. Merasa semakin brutal dan mengerikan, Ellison mulai mencari petunjuk dari setiap rekaman yang ia lihat. Dari pencarian video Tidur Selamanya, Ellison akhirnya tahu bahwa insiden itu terjadi pada tahun 1998, menimpa keluarga Miller, di mana sama dengan kasus sebelumnya, si bungsu bernama Chris juga menghilang. Mendengar hal itu, Ellison yang merasa menemukan benang merah berusaha mencari info tambahan, tapi tiba-tiba lampu poek. Lalu mendengar kembali suara gugurusuk di loteng, Ellison otw mengeceknya. Di balik wadah sepatu, Ellison melihat petunjuk berupa gambar tentang 5 keluarga yang modar, di mana dalam gambar tersebut ia menemukan petunjuk sosok Joker yang selalu ada dalam kejadian tersebut. Besoknya James menanyakan apa yang terjadi di sini. Ellison mengungkapkan jika setiap malam ia mendengar suara langkah kaki di loteng. Dirasa James tidak percaya, Ellison pun mengajaknya ke ruang kerja untuk menjelaskan sesuatu. Terlebih, keanehan ini terjadi setelah dia mencoba memecahkan kasus yang terjadi dengan keluarga Stephenson. Melihat penyidikan yang Ellison lakukan hanya untuk menulis, James pun mendukungnya dan menambahkan bahwa dalam insiden di keluarga Stephenson ditemukan zat pelumpuh di setiap tubuh korban. Lalu merasa James tertarik, Ellison meminta James untuk mencari info kasus pembantaian Pesta Kolam tahun 1966, juga pembakaran tahun 2979 dan kasus Tidur Selamanya di tahun 1998. Esok pun tiba. Ellison berusaha mencocokkan Joker dengan petunjuk yang ia temukan pada gambar tutup sepatu, dan akhirnya Ellison menemukan titik terang bahwa Joker ini selalu ada di setiap kasus pembantaian satu keluarga. Singkat waktu,
James memberikan informasi bahwa setiap keluarga yang dibantainya sebenarnya pernah tinggal di rumah korban sebelumnya, atau dengan kata lain, keluarga Stephenson pernah tinggal di rumah keluarga Miller sebelum akhirnya dibantai di rumah ini. Begitupun dengan korban-korban sebelumnya. Ellison panik karena melihat tangan anak kecil yang menariknya saat terjatuh dari loteng. Hingga proyek pun tiba. Ellison mendengar suara proyektor yang berasal dari ruang kerjanya. Melihat sosok Joker bersembunyi dalam semak-semak, Ellison mengambil tongkat baseball dan OTW ke sana. Saat akan dipukul, ternyata itu adalah putrinya sendiri. Tiba-tiba ada Pitbull yang langsung pergi setelah melihat sosok arwah bocil di belakang Ellison. Menyadari sesuatu yang menyeramkan, Claire langsung meminta pindah dari tempat ini. Tapi sesuai dengan naskah film, Ellison tidak mau pindah karena ia akan melanjutkan tulisannya yang akan diangkat menjadi film dan akan merubah kehidupan mereka. Ellison pun berjanji setelah selesai menulis mereka akan segera pindah. Mendengar hal itu, Claire pun luluh dan menurut. Di malam berikutnya, Ellison memutar kaset terakhir yang berjudul Babat Jukut. Hayo kun. Di tengah-tengah kengerian yang terjadi, Ellison kena mental dan langsung OTW mematikan proyektornya. Sesaat kemudian sambil sebat bako, Ellison mengirimkan simbol aneh yang ia temukan kepada Profesor Jonas. Lantas Profesor Jonas menjelaskan bahwa simbol itu lambang jurik Babilonia bernama Bugul yang dijuluki sebagai pemakan jiwa bocil. Dengan merasuki si bocil incarannya lalu melakukan pembantaian. Setelah selesai kemudian si bocil dibawa ke alamnya. Mendengar hal itu, Ellison menyadari jika Stephanie dan keempat bocil itu telah menjadi inguan jurik di alam lain. Di pagi hari, Ellison terbangun mendengar suara proyektor yang ia simpan di gudang menyala sendiri. Sontak kita semua kaget melihat sosok bocil Stephanie yang muncul dari kegelapan. Bisa kita lihat hantu para bocil yang gentayangan berusaha membuat Ellison tidak betah di rumah ini. Hingga sesaat kemudian, Ellison yang panik menengok keadaan keluarganya. Setelah mengunci pintu dan jendela, Ellison yang was-was molor di kursi sambil berjaga-jaga. Esok harinya, Ellison yang sedang menulis langsung OTW saat mendengar istrinya memarahi Ashley. Hingga saat Ellison datang, ia pun shock parah saat melihat gambar Stephanie yang digambar Ashley di dinding. Ashley mengungkapkan bahwa Stephanie pernah tinggal di sini sebelum keluarga Stephenson tewas digantung di pohon belakang rumah. Merasa dibobodok, Claire langsung mengajak Ellison ke kamar. Di kamar, Claire langsung ngamuk ngecapruk kepada Ellison yang telah ngajak keluarganya tinggal di TKP rumah bekas pembunuhan. Dirasa tak bisa lagi ngebobodok, Ellison pun meminta maaf dan berjanji akan segera pergi dari rumah ini jika ada sesuatu yang membahayakan. Namun Ellison meminta dia untuk bersabar karena dia akan menyelesaikan karya tulisnya. Mendengar hal itu, Claire merasa bahwa Ellison hanya mementingkan karirnya dan tidak memperdulikan keselamatan keluarganya. Di malam harinya, Ellison kembali mendengar proyektor yang menyala. Ia pun langsung OTW ke loteng untuk mengeceknya.
Di tengah teror yang mengerikan, Ellison memutuskan untuk membakar kotak rekaman tersebut. Melihat hal itu, Claire yang terbangun dari tidurnya bergegas menghampiri suaminya. Ellison menyuruh Claire bergegas membawa anak-anak untuk segera pergi dari rumah ini. Di tengah perjalanan, Ellison memutuskan untuk berhenti menulis dan menyelidiki kasus keluarga Stephenson. Esok harinya, sesampainya di kota, rupanya si Ellison ini banyak cuan dan langsung berniat mengganti pekerjaannya. Malam pun tiba. Ellison mendapat kiriman email dari profesor yang berisi gambar ritual jin gubul, dan saat terhubung dengan si profesor, ia menjelaskan bahwa simbol Joker yang Ellison temukan adalah gerbang iblis untuk terhubung dengan dunia manusia. Mendengar hal tersebut, Ellison menanyakan bagaimana cara untuk menutup gerbang iblis tersebut. Namun, karena keterbatasan informasi, profesor pun tidak tahu bagaimana cara menutup gerbangnya. Astagfirullah, Ellison yang sedang beberes pun kaget saat menemukan kotak rekaman yang telah ia bakar tiba-tiba ada di loteng rumahnya. Namun dalam kotak tersebut, Ellison menemukan amplop berisi potongan video dari semua rekaman pembantaian yang telah ia saksikan. Lalu Ellison mendapatkan telepon dari James yang memarahinya karena telah pindah dari rumah itu. Karena dari setiap catatan, para korban terbunuh di rumah berikutnya setelah mereka pindah dari TKP sebelumnya. Lantas James meminta maaf karena mungkin Ellison akan menjadi korban pembantaian selanjutnya. Sontak Ellison kaget karena pelaku setiap kejahatan adalah anak bungsu dari keluarga tersebut. Setelah menyadari semuanya, tiba-tiba Ellison puyeng setelah meminum kopi buatan si bungsu. Dan seperti para korban-korban sebelumnya, si bungsu berhasil memasukkan obat pelumpuh pada setiap keluarganya. Sebelum melakukan pembantaian, si bungsu melakukan perekaman seperti bocil-bocil sebelumnya. Setelah berhasil membantai keluarganya, Ashley pun dijemput oleh para bocil lainnya. Namun, sebelum itu Ashley terlihat menggambar sesuatu. Singkat cerita, koleksi film milik Joker pun bertambah dengan judul lukisan di tembok rumah. Nah, film pun selesai. Bagaimana, merinding bukan? Adrenalin aman? Inti dari film ini adalah siapa saja yang tinggal di TKP bekas pembantaian akan terkena kutukan, di mana si anak bungsu akan dirasuki Joker untuk melakukan pembantaian. Kemudian arwah-arwah bocil akan mengganggu si pemilik rumah, dan jika mereka kuat, maka si Joker ini akan turun tangan melakukan teror hingga si penghuni pindah rumah, dan disitulah pembantaian dilakukan di rumah barunya untuk membuat siapa saja yang menempatinya kembali mendapati teror dan meneruskan kutukan terus-menerus. Mungkin sampai di sini saja review film Sinister. Semoga kalian sukses. Bye-bye.